Halo guys, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas sebuah berita yang benar-benar mengguncang industri game. Kalau selama ini kita sering ngomongin Electronic Arts atau EA karena kontroversi game yang dimatikan atau praktik monetisasi yang rakus. Sekarang, ceritanya naik ke level yang benar-benar berbeda. Bayangin aja, salah satu publisher game terbesar di dunia, EA, sekarang resmi diakuisisi. Dan yang mengakuisisi bukan perusahaan game lain, tapi sebuah konsorsium yang isinya adalah dana investasi publik dari pemerintah Arab Saudi, PIF, perusahaan ekuitas swasta raksasa bernama Silver Lake, dan sebuah firma investasi bernama Affinity Partners, yang didirikan oleh Jared Kushner, yang tidak lain adalah menantu dari Donald Trump. Ini bukan sekedar berita bisnis, ini adalah sebuah kesepakatan senilai 55 miliar dolar yang membuat EA berubah status dari perusahaan publik menjadi swasta atau private. Tapi di balik angka fantastis itu, ada detail-detail mengerikan yang bikin para developer, jurnalis, dan gamer di seluruh dunia panik. Di video ini, kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kesepakatan ini dianggap sebagai kiamat kecil bagi EA, dan apa dampaknya bagi nasib game-game yang kita kenal, seperti The Sims, Battlefield, Apex Legends, atau bahkan Mass Effect. Jadi, ayo kita bahas aja. Sebelum kita masuk ke detail akuisisinya, penting banget buat ngerti kondisi EA belakangan ini. Singkatnya, mereka lagi dalam masalah. Selama bertahun-tahun, EA memang jagoan dalam menghasilkan uang, terutama dari seri FIFA, yang sekarang jadi EA Sports FC. Tapi di luar itu, banyak produk mereka yang mulai goyah. Pertama, game non-olahraga mereka banyak yang performanya mengecewakan. CEO EA, Andrew Wilson, bahkan secara terang-terangan menyalahkan performa buruk Dragon Age The Veilguard karena game tersebut bukan live service. Ini menunjukkan pola pikir perusahaan yang cuma fokus ke game yang bisa dimonetisasi terus-menerus. Ini bukan masalah monetisasi doang. Ini masalahnya, game The Veilguard itu game woke badut yang aneh. Emang cocok gagal tuh game. Kedua, banyak keputusan bisnis mereka yang aneh. Respawn Entertainment, studio di balik Apex Legends dan Jedi Survivor, harus membatalkan 2 proyek game baru hanya agar bisa lebih fokus ke Apex Legends. Belum lagi studio Cliffhanger Games yang sedang mengerjakan game Black Panther tiba-tiba ditutup begitu aja. Ya wajar dev Black Panther ditutup, karena devnya memang kurang ajar. Ketiga, game-game andalan mereka yang lain juga mulai dapat ulasan negatif. Madden NFL 25 dihancurkan oleh kritikus. Need for Speed Unbound dihentikan pengembangan konten barunya. Puncaknya, penjualan EA Sports FC 25 yang notabene adalah sapi perah utama mereka dilaporkan mengecewakan investor dan membuat harga saham mereka anjlok. Jadi EA ini seperti raksasa yang sedang sakit, dan di dunia korporat, perusahaan raksasa yang sedang sakit adalah target yang sangat menarik untuk dibeli. Disinilah ceritanya jadi makin serius. Kesepakatan akuisisi ini nilainya 55 miliar dolar. Dengan deal ini, EA akan menjadi perusahaan swasta, yang artinya mereka tidak lagi terikat dengan tekanan laporan keuangan per kuartal kepada pemegang saham publik. Sekilas kedengarannya bagus kan? Mungkin mereka bisa lebih fokus bikin game bagus. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada satu detail teknis yang jadi sumber ketakutan terbesar, dan ini disorot oleh banyak media besar. Menurut laporan dari Reuters, kesepakatan ini adalah jenis leverage buyout. Artinya, untuk membiayai pembelian ini, para investor membebankan utang baru yang super besar ke neraca keuangan EA. Berapa besarnya utang itu? 20 miliar dolar yang difasilitasi oleh JP Morgan. Kalau dirupiahin dengan kurs saat ini, itu sekitar 320 triliun rupiah. Gila bro. Coba bayangin, sebuah perusahaan yang baru aja kamu beli, langsung kamu bebani utang sebesar itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara EA akan membayar utang raksasa tersebut? Disinilah mimpi buruknya dimulai. Ada 2 masalah besar dari kesepakatan ini yang bikin para developer, jurnalis, dan gamer panik. Masalah pertama, utang 20 miliar yang harus dibayar. Jurnalis game ternama, Jason Schreier dari Bloomberg, lewat cuitannya di Blue Sky menyatakan bahwa utang sebesar ini kemungkinan besar akan berujung pada pemotongan biaya yang sangat agresif.
di internal EA. Apa artinya pemotongan biaya agresif di industri game? PHK massal. Kita kemungkinan besar akan melihat gelombang PHK yang jauh lebih besar lagi di studio-studio milik EA, seperti BioWare, Criterion, atau DC. Ribuan orang bisa kehilangan pekerjaan. Penutupan studio. Studio yang dianggap kurang menguntungkan atau yang proyeknya beresiko tinggi bisa langsung ditutup tanpa ampun. Monetisasi yang lebih gila lagi. Game-game EA yang sudah terkenal rakus dengan microtransactions kemungkinan besar akan menjadi jauh lebih parah. Bayangin, Battlefield jadi Battlefield Ultimate Team yang pay to win, atau sistem gacha yang lebih agresif di game-game mereka. Mereka butuh uang cepat untuk membayar cicilan utang. Lebih parah lagi, sebuah laporan dari Financial Times menyebutkan bahwa para pemilik baru ini bertaruh pada teknologi AI untuk memotong biaya operasional secara signifikan. Ini adalah sinyal yang sangat jelas. Mereka ingin menggantikan peran developer manusia dengan AI untuk menekan biaya sebanyak mungkin. Masalah kedua, siapa pemilik barunya? Ini adalah bagian yang paling sensitif dan paling banyak dibicarakan. Pemilik baru EA sekarang adalah dana investasi dari pemerintah Arab Saudi dan grup yang terafiliasi dengan lingkaran politik Donald Trump. Kenapa ini jadi masalah besar? Karena Arab Saudi dikenal sebagai negara dengan nilai-nilai sosial yang sangat konservatif. Para developer dan pemain khawatir akan ada intervensi editorial terhadap konten game. Game-game seperti The Sims, Dragon Age, dan Mass Effect dikenal karena punya elemen progresif, seperti kebebasan kustomisasi gender, representasi LGBT, dan narasi yang beragam. Contohnya postingan yang ada di Blue Sky. Pembeli, jadi game-game kalian isinya tembak-tembakan dan sepak bola kan? EA. Sebagian besar isinya tembak-tembakan dan sepak bola. Betul. Pembeli, nggak ada konten gay kan? Nggak ada politik yang nggak kita suka kan? EA. Haha, tentu saja tidak ada. Sebentar ya, aku cuma mau nutup satu studio dulu. Cepet kok. Banyak yang takut elemen-elemen ini akan disensor, dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali, agar sesuai dengan nilai-nilai pemilik baru. Nah, kalau ini aku setuju banget. Elemen LGBT hilangin aja udah. Udah terbukti nggak ada yang berhasil. EA, kalian tuh kebanyakan mempekerjakan aktivis-aktivis gila, makanya gagal. Akhirnya, EA yang woke tamat bro. Laura Catdale, seorang konsultan budaya LGBT yang bekerja untuk game Dragon Age The Vanguard, lewat cuitannya di Blue Sky, mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatirannya. Dia merasa studio seperti BioWare akan berada di bawah tekanan besar untuk tidak lagi mengangkat tema-tema progresif yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Sebagai seseorang yang bekerja sebagai konsultan budaya di Vanguard, gagasan bahwa EA sekarang dimiliki oleh grup-grup ini sangat mengecewakan. Kita sebagai sebuah industri akan menjadi lebih buruk jika BioWare pada akhirnya ditekan untuk mundur dari usaha mengangkat tema-tema progresif di dalam game mereka, karena siapa yang sekarang memiliki EA? Saya harap ketakutan saya tidak berdasar, dan kita akan terus melihat karya-karya progresif dari studio-studio EA. Terlepas dari apapun pendapatmu tentang eksekusinya, industri kita akan menjadi lebih buruk jika salah satu dari sedikit studio AAA yang berani mengambil langkah besar dalam hal representasi di dalam game-game beranggaran besar, ditekan untuk mundur atau melunakkan konsep-konsepnya. Hah? Nggak usah sok-sokan progresif deh lu. Dia ini nggak mikir apa ya? Justru industri jadi lebih buruk karena kalian. Keprogresifan kalian yang nggak jelas itu, makanya jadi begini. Lihat aja Dragon Age, rusak karena kalian. Intinya ada ketakutan yang sangat nyata bahwa kebebasan berkreasi di dalam EA akan mati total, bukan hanya karena tekanan finansial, tetapi juga karena tekanan ideologis dari pemilik barunya. Di tengah semua kepanikan ini, CEO EA, Andrew Wilson, merilis pernyataan resmi yang mengatakan bahwa nilai-nilai perusahaan dan komitmen pada para pemain di seluruh dunia tidak akan berubah. Kalian itu punya utang 320 triliun rupiah, dan kalian nggak mau berubah? Gila sih bro. Jadi apa kesimpulannya? Electronic Arts, sebuah raksasa industri game yang sudah lama dikritik karena keserakahannya, kini berada di situasi yang jauh lebih berbahaya. Mereka terjebak dalam utang raksasa yang harus segera dibayar.
dan dimiliki oleh entitas yang agendanya bukan hanya soal membuat game yang bagus, tapi juga soal keuntungan finansial dan mungkin pengaruh politik. Masa depan franchise legendaris seperti Battlefield, Apex Legends, The Sims, bahkan seri klasik seperti Need for Speed dan Dead Space sekarang menjadi tanda tanya besar. Skenario terburuknya adalah perusahaan ini akan dikanibal dari dalam, dipecah-pecah, aset intelektualnya dijual, dan ribuan karyawannya dipecat. Semuanya demi membayar utang dari proses akuisisi ini. Ini adalah sebuah drama korporat tingkat tinggi yang dampaknya cepat atau lambat akan kita rasakan sebagai gamer. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian optimis atau justru sangat pesimis dengan masa depan EA di tangan pemilik barunya? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.